Ada satu fakta menarik yang mungkin jarang kita pikirkan. Di banyak kota besar Indonesia, dari Medan, Jakarta, Surabaya sampai Makassar, jika kamu perhatikan siapa pemilik toko grosir terbesar, siapa yang menguasai rantai distribusi, bahkan siapa yang diam-diam jadi pemasok di balik merek-merek besar, kamu akan menemukan satu pola yang sama. Banyak dari mereka adalah orang Tionghoa. Lalu pertanyaannya, kenapa? Apakah mereka lebih pintar? Lebih beruntung? Atau ada sesuatu yang secara budaya sudah mereka pahami jauh sebelum banyak orang lain menyadarinya? Faktanya, ini bukan soal ras, tapi soal cara berpikir terhadap uang dan kerja. Orang Indonesia pada umumnya tumbuh dengan nasihat. Yang penting, kerja keras, nanti juga sukses. Tapi orang Tionghoa punya filosofi berbeda. Kerja keras itu dasar, tapi sistem dan perputaran uang itu kuncinya. Disinilah letak perbedaan besar yang diam-diam membentuk kesenjangan ekonomi. Bukan karena diskriminasi, tapi karena disiplin finansial dan logika bisnis yang diwariskan lintas generasi. Lewat video ini, kita akan coba memahami bukan hanya kenapa mereka bisa kaya di negeri orang, tapi juga apa yang bisa kita pelajari dari cara mereka melihat hidup, rezeki, dan waktu. Karena mungkin selama ini kita sibuk menuduh sak keberuntungan, padahal yang membedakan hanyalah cara mereka mengatur apa yang sudah mereka punya. Jadi di 15 menit ke depan, mari kita bedah pelan-pelan. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk belajar. Karena kalau mereka bisa menemukan peluang di tanah yang bukan asalnya, bukankah seharusnya kita yang lahir di sini, paham budayanya dan hidup di dalamnya, bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik? Dan dari situ, mungkin kamu akan sadar bahwa kekayaan itu bukan tentang darah atau keturunan, tapi tentang disiplin, cara berpikir, dan keberanian untuk melawan pola lama. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, kisah ekonomi orang Tionghoa di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Sejak abad ke-15, bahkan sebelum Belanda datang, orang-orang Tionghoa sudah berdagang di pesisir Nusantara, membawa sutra, rempah, dan logam dari daratan Asia. Mereka tidak datang dengan kapal perang atau penjajahan, tapi dengan perdagangan, jaringan, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar. Ketika penjajahan Belanda dimulai, posisi mereka semakin unik. Belanda membutuhkan perantara ekonomi, orang yang bisa mengelola logistik, pajak, dan hasil bumi tanpa harus turun langsung. Maka lahirlah kelas Kapitan Tionghoa, kelompok pedagang yang dipercaya mengatur sirkulasi barang dan uang di antara masyarakat lokal dan pemerintah kolonial. Dari sinilah warisan mentalitas bisnis itu terbentuk. Selama ratusan tahun, mereka tidak bergantung pada pemerintah, tapi pada kemandirian sistem ekonomi keluarga. Ketika satu generasi gagal, generasi berikutnya belajar, menambal kesalahan, dan memulai lagi dari bawah. Tapi kali ini dengan catatan yang lebih rapi dan strategi yang lebih matang. Bandingkan dengan masyarakat pribumi, yang selama masa kolonial banyak diarahkan untuk menjadi pekerja atau petani upahan. Bukan salah siapa-siapa, tapi memang sistem sosial dan pendidikan saat itu lebih menyiapkan orang Indonesia untuk bekerja bagi seseorang, bukan membangun sistem miliknya sendiri. Itu sebabnya hingga hari ini pola itu masih terlihat. Kita cenderung mencari pekerjaan yang aman, sementara mereka membangun bisnis yang menanggung risiko. Kita menabung untuk keamanan, mereka menginvestasikan uang untuk pertumbuhan. Kita berpikir satu langkah ke depan, mereka berpikir 3 generasi ke depan. Filosofi itu sederhana tapi kuat. Uang harus berputar, tapi dalam kendali. Mereka tidak mengejar hasil cepat, tapi memastikan perputaran modal terus hidup, bahkan saat keuntungan kecil. Dan hasilnya, di setiap kota, mereka menciptakan ekosistem kecil, dari warung sembako, toko kelontong, pabrik kecil, sampai jaringan grosir, yang semuanya saling menopang. Itulah sebabnya, ketika satu usaha jatuh, ada sistem yang menopangnya. Jadi ketika kita melihat banyak orang Tionghoa sukses, sebenarnya yang kita lihat bukan individu, tapi budaya ekonomi yang sudah berlangsung ratusan tahun. Itu sebabnya, dari zaman ke zaman, polanya tetap sama. Mereka yang menguasai sistem, akhirnya menguasai hasil. Kalau kita jujur, banyak dari kita sering bertanya, kenapa ya kita kerja keras tapi hasilnya masih gitu-gitu aja? Sementara mereka, yang sama-sama manusia, bisa membangun bisnis dari toko kecil sampai jadi konglomerasi keluarga. Jawabannya bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena cara berpikirnya berbeda. Mari kita lihat dari 3 lapis sederhana. Masalah, akibat, kesadaran yang hilang. Masalah pertama, kita fokus pada hasil, bukan sistem. Kita ingin cepat untung, cepat berhasil, cepat terlihat sukses. Maka, begitu usaha rugi 2 bulan, semangat langsung turun, modal sudah habis, dan kita pindah ke ide baru lagi. Sementara mereka, bahkan di tahun-tahun pertama yang sepi pembeli, tetap bertahan.
Karena mereka tahu, loyalitas pelanggan tumbuh dari waktu, bukan dari promo. Akibatnya, banyak dari kita hidup dalam siklus pendek. Gaji datang, habis pertengahan bulan. Usaha buka, tutup dalam 6 bulan. Investasi jalan, tapi berhenti di tengah jalan karena takut rugi. Kita seperti berlari di treadmill, capek, tapi tidak berpindah tempat. Sementara mereka membangun dengan kesabaran yang panjang. Mereka tidak menilai bisnis dari satu hari, tapi dari satu dekade. Anak kecil dilatih bantu toko, bukan semata disuruh kerja, tapi diajari cara melihat uang mengalir. Dari kecil, mereka paham, uang bukan sekadar alat tukar, tapi energi yang harus dijaga ritmenya. Masalah kedua, kita terlalu emosional terhadap uang. Kita bisa boros ketika senang dan takut berlebihan ketika rugi. Padahal, dalam bisnis, keputusan terbaik lahir dari kepala yang tenang, bukan dari hati yang panik. Orang Tionghoa belajar mengendalikan perasaan di depan uang, bukan karena mereka kaku, tapi karena mereka tahu emosi adalah kebocoran terbesar dalam manajemen keuangan. Masalah ketiga, kita sering memisahkan kerja dan keluarga. Kita bekerja di luar, keluarga di rumah, tidak saling terhubung dalam arah ekonomi yang sama. Sementara mereka menjadikan keluarga sebagai fondasi bisnis. Anak belajar dari orang tua mempercayakan tanggung jawab ke anak. Mereka tidak hanya membangun usaha, tapi mewariskan mentalitas pengelola. Kesadaran yang hilang di sini adalah kekayaan bukan cuma soal uang, tapi soal kebiasaan yang diwariskan. Kita mungkin bisa meniru cara mereka berdagang, tapi kalau tidak meniru pola berpikirnya, hasilnya tetap berbeda. Mereka mengajarkan satu prinsip sederhana tapi dalam. Bukan seberapa besar uangmu, tapi seberapa cerdas kamu membuat uang itu bekerja untukmu. Dan itu yang sering kita lupakan. Kita bekerja untuk uang, bukan bersama uang. Kita mencari hasil, bukan arah. Padahal, arah yang benar bisa mempercepat langkah sekecil apapun. Karena sejatinya, perbedaan antara miskin dan kaya tidak selalu di saldo bank, tapi di cara melihat peluang di sekitar. Sekarang mari kita masuk ke akar yang lebih dalam. Bukan sekadar apa yang mereka lakukan, tapi bagaimana mereka berpikir. Karena disinilah perbedaan besar itu tumbuh. Di dalam cara memandang uang, waktu, dan kesempatan. Orang Tionghoa tidak diajarkan untuk mencari uang, tapi untuk mengelola uang. Dari kecil mereka sudah mendengar kalimat seperti, kalau kamu tidak bisa menjaga 1.000 rupiah, kamu tidak akan bisa menjaga 1 juta. Itu bukan nasihat pelit, tapi latihan disiplin. Bagi mereka, uang bukan sekadar alat untuk membeli, tapi alat ukur kebijaksanaan. Mereka tidak menilai seseorang dari seberapa besar penghasilan, tapi seberapa pintar ia menjaga arusnya tetap mengalir. Mereka tidak menumpuk uang di tabungan, mereka mengalirkannya ke sistem yang berputar. Dan sistem itu tidak selalu besar, bisa dimulai dari toko kecil, warung kelontong, atau usaha keluarga. Lihatlah perbedaan mindset sederhana ini. Orang miskin berpikir tentang penghasilan, yang penting dapat gaji. Orang kelas menengah berpikir tentang tabungan, yang penting bisa simpan. Orang kaya berpikir tentang arus kas dan waktu. Bagaimana uang ini terus berputar tanpa saya harus terus bekerja? Mereka melihat uang seperti air. Kalau air berhenti mengalir, ia menggenang dan membusuk. Begitu juga uang, kalau hanya disimpan, ia mati pelan-pelan oleh inflasi dan rasa takut. Mereka juga punya filosofi waktu yang unik. Bagi mereka, uang bisa dicari, tapi kepercayaan tidak. Maka mereka menjaga reputasi seperti menjaga nama keluarga. Dalam bisnis, mereka rela rugi kecil asal hubungan tetap terjaga, karena mereka tahu. Orang datang bukan karena harga, tapi karena percaya. Dan satu hal yang paling menentukan, mereka berpikir lintas generasi. Bagi mereka, kesuksesan bukan ketika diri sendiri kaya, tapi ketika cucu mereka tidak perlu mulai dari nol lagi. Mereka tidak sekadar bekerja untuk hidup hari ini, tapi menanam akar ekonomi untuk 3 generasi ke depan. Inilah sebabnya mereka tidak terburu-buru pamer. Mobil mewah bisa datang belakangan, tapi sistem bisnis harus kuat dulu. Rumah megah tidak penting kalau fondasi keluarga tidak solid. Karena bagi mereka, kekayaan bukan gaya hidup, tapi keberlanjutan hidup. Dan ketika sistem itu sudah terbentuk, satu toko menopang toko lain, satu keluarga menopang keluarga lain. Mereka sudah tidak lagi bicara soal uang siapa, tapi uang bersama. Uang jadi alat membangun jaringan, bukan alat menunjukkan status. Kita bisa belajar banyak dari cara pikir itu. Bukan untuk meniru ras atau budaya, tapi untuk memahami prinsip universal yang mereka pegang. Jangan kejar kaya, kejar kemampuan berpikir seperti orang kaya. Karena kekayaan sejati lahir bukan dari keberuntungan, tapi dari kebiasaan berpikir yang benar dan dilakukan terus-menerus. Kalau kita mau jujur, semua pembahasan tentang uang, bisnis, dan strategi
hanyalah kulit luar dari sesuatu yang jauh lebih dalam, cara kita memaknai hidup. Karena pada akhirnya, uang hanya memperbesar siapa diri kita, bukan mengubahnya. Banyak orang mengejar kekayaan, tapi lupa bertanya, untuk apa? Kita ingin punya lebih banyak, tapi semakin banyak yang kita punya, semakin takut kita kehilangannya. Dan di titik itulah kita sadar, bukan kekurangan uang yang membuat hidup terasa sempit, tapi kekurangan arah. Orang Tionghoa dalam kebijaksanaan lamanya punya satu prinsip yang seolah sederhana, tapi sangat dalam. Rezeki datang dari kebajikan, bukan hanya kerja keras. Itu sebabnya mereka sangat menjaga kehormatan, kepercayaan, dan relasi baik. Mereka percaya kalau hati jujur dan kerja tulus, maka langit akan membalas dengan jalan yang tidak disangka. Kita sering memisahkan antara spiritualitas dan finansial, padahal keduanya satu napas. Yang satu menata batin, yang lain menata kehidupan. Uang yang banyak tanpa kebijaksanaan hanya melahirkan kerakusan. Tapi kebijaksanaan tanpa tindakan hanya melahirkan lamunan. Mungkin ini yang sering kita lupakan. Kita terlalu sibuk memperebutkan hasil sampai lupa menikmati prosesnya. Kita ingin cepat kaya, padahal Allah menilai bukan seberapa cepat, tapi seberapa ikhlas langkahnya. Dan disitulah letak perbedaan antara kekayaan dunia dan kekayaan hati. Karena kekayaan hati tidak diukur dari seberapa besar angka di rekening, tapi dari seberapa tenang seseorang saat kehilangan. Banyak orang bisa membeli kenyamanan, tapi sedikit yang bisa membeli ketenangan. Kadang saya berpikir, mungkin Allah memang sengaja membiarkan sebagian orang belum kaya, karena kalau mereka tiba-tiba kaya tanpa kesiapan hati, mereka justru bisa binasa oleh hartanya sendiri. Dan mungkin sebagian orang dibiarkan hidup sederhana agar mereka belajar menikmati hidup tanpa beban. Kalau kita mau belajar dari kisah para saudagar lama, baik dari timur maupun dari sejarah Islam, mereka semua punya kesamaan. Mereka tidak pernah menjadikan uang sebagai tuan. Uang hanya alat, bukan tujuan. Dan ketika uang sudah kembali menjadi alat, hidup menjadi lebih ringan. Jadi mungkin, sebelum kita bertanya, bagaimana caranya jadi kaya seperti mereka, ada baiknya kita bertanya, apakah saya sudah siap kalau Allah benar-benar memberi kekayaan sebesar itu? Karena kekayaan sejati bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita bisa bersyukur saat punya sedikit. Dan disitulah, kebahagiaan sejati mulai tumbuh, perlahan, tenang, tapi pasti. Pada akhirnya, yang membuat seseorang berhasil bukan sekadar kerja keras, tapi cara berpikir yang benar. Kita bisa meniru strategi bisnis, teknik investasi, atau bahkan gaya hidup orang kaya. Tapi, kalau pola pikirnya masih sama, masih takut, masih reaktif, masih bergantung pada nasib, hasilnya akan kembali ke titik semula. Kita sering iri melihat orang Tionghoa yang tampak sukses di negeri orang. Tapi mungkin yang perlu kita pelajari bukan soal cara mereka berdagang, melainkan cara mereka menata kesadaran. Mereka tidak menunggu keadaan menjadi ideal, mereka membentuk keadaan itu sendiri. Mereka tidak menunggu sistem membantu mereka. Mereka membangun sistem dari bawah, dimulai dari keluarga, kepercayaan, dan konsistensi. Dan yang paling penting, mereka tidak memisahkan antara bisnis dan nilai-nilai. Mereka bisa keras dalam perhitungan, tapi tetap lembut dalam hubungan. Mereka bisa pragmatis dalam strategi, tapi tetap spiritual dalam keyakinan. Mereka percaya bahwa rezeki harus dicari dengan tangan, tapi dijaga dengan hati. Kita pun bisa seperti itu. Asal kita mau belajar untuk berpikir panjang, bertindak sabar, dan berani berubah. Karena kekayaan sejati bukanlah hasil dari bekerja lebih keras dari orang lain, tapi dari berpikir lebih dalam dari orang lain. Kalau kita mulai menata diri hari ini, mengubah cara melihat uang, rezeki, dan hidup, maka pelan-pelan hidup pun akan ikut menyesuaikan. Bukan karena semesta tiba-tiba baik, tapi karena kesadaran kita sudah berbeda. Kita tidak bisa lagi hanya jadi penonton yang kagum pada kesuksesan orang lain. Kita harus menjadi pemain yang menciptakan makna dalam hidup sendiri. Karena dalam setiap keberhasilan, ada pola pikir yang bekerja diam-diam di balik layar. Dan mungkin, video ini bukan sekadar bicara tentang kenapa orang Tionghoa banyak yang kaya, tapi tentang bagaimana kita pun bisa menjadi pribadi yang kaya, dalam harta, dalam ilmu, dan dalam makna. Kita tidak butuh waktu seumur hidup untuk jadi kaya. Cukup satu kesadaran untuk mulai berpikir benar. Karena yang membuat kita miskin bukan dompet yang kosong, tapi kepala yang penuh kesalahpahaman. Dan seperti biasa, ingat kalimat ini. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati, itulah kebijaksanaan.